Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Iwas kembali hadir di sini. Bersama kita telah hadir di tengah-tengah kita ini. Ini senior-senior kami dari alumni Universitas Indonesia yang bergabung dalam Bu Iwas. Sebelah kiri saya ada Bang Hengki Lundungan. Sebelah kanan saya ada Bang Selamat Yohan Kusum. Selamat siang. Apa kabar Bang Hengki? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Selamat datang di Iwas, kita ketemu lagi Bang. Ya. Pemirsa yang ada dari ujung barat sampai timur di seluruh Indonesia, bahkan ke Eropa, Amerika, bahkan sampai ke Australia. Tayangan hari ini kita akan bahas mengenai kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi dalam pemerintahan Prabowo. Yang pada saat ini beberapa partai banyak sekali yang beda pandangan nih Bang. Saya akan tanyakan dulu kepada Bang Hengki, bagaimana Abang melihatnya? Prabowo sudah melakukan, Bapak Presiden terpilih kita ini sudah melakukan selesai kerja 100 hari. Bagaimana Abang melihat pendapat Abang dalam kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politik yang digelar pada Presiden Prabowo ini dan Kabinet Merah Putih ini? Silakan. Ini pertanyaan bagus, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Saya mengawali kalimat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat haul Nahdlatul Ulama. Anda harus membersihkan dirimu sendiri sebelum kami membersihkan Anda. Ya, betul. Indah sekali. Nah, ini kan pasca terjadinya krisis gas juga. Gas melon ya. Dari sisi politik terlihat adanya berbagai perbedaan, di mana Pak Dasko sebagai Ketua Harian Partai Gerindra menyampaikan bahwa kebijakan itu bagian daripada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi. Bahwa Pak Prabowo tidak tahu menahu persoalan itu dan itu bukan kebijakan Presiden. Oke? Ya. Ini saya garis bawahi. 2 hari kemudian muncul yang disampaikan oleh Idrus Marwan, Sekjen Partai Golkar, bahwa tidak ada kebijakan yang dilakukan oleh Menteri SDM tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo. Wah, ini ada apa? Secara politik ini sudah terjadi ya pecah kongsi lah. Pecah kongsi. Belum lah pecah-pecah amat. Iya, belum pecah-pecah amat, tetapi ada, kalau saya pinjam istilah Tempo, bocor halus. Bocor halus. Tetapi sudah umum melihat ini. Ya. Karena ini ditayangkan di televisi yang begitu hebat dan menjadi viral di seluruh medsos. Pertanyaannya, kok bisa Presiden memerintahkan kepada Pak Dasko untuk menyampaikan bahwa ini bukan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan itu tanpa diketahui oleh Presiden? Idrus Marwan menyampaikan bahwa Presiden tahu. Nah, ini sengaja untuk menghilangkan kredibilitas Pak Prabowo di mata rakyat Indonesia dalam tingkat kepercayaan, atau dimainkan oleh musuh dalam selimut yang dititipkan dalam kabinet Prabowo. Ini analisis politik. Ada beberapa hal yang saya lihat. Pertama, PIK 2. Ini dihajar habis-habisan sama Pak Prabowo, didukung oleh Komisi 4 oleh Ibu Suharti. 2 hari kemudian saya sudah feeling dan saya sudah sampaikan akan terjadi pengalihan isu, akan muncul isu baru. Maka muncullah apa yang disebut gas 3 kg. Ini ada apa? Kemudian muncul lagi kantor ATR BPN terbakar. Banyak hal yang saya lihat bahwa Ada yang mengatakan pengalihan isu.
Iya, pengalihan isu, dan ini adalah bagian daripada pengalihan isu untuk menghilangkan proses hukum daripada pihak dua. Ya. Lalu yang paling fatal pada 3-4 hari yang lalu itu ketika Presiden menyampaikan untuk secara ekonomi pemangkasan anggaran 306 triliun bukan main. Iya, betul. Ada apa? Jadi saya berpikir secara politik bahwa IKN nggak bakal jalan. Itu diblokir. Kan mau diblok. Katanya sudah diblokir, tetapi ketika AHY menyampaikan bahwa itu akan jalan sesuai dengan prosedurnya, maka 48 triliun dalam tempo 5 tahun berarti cuma 8,sekian triliun. Bisa bangun apa? Sementara infrastruktur ini membutuhkan. Itu anak sekolah di Tangerang di Banten yang nyebrang itu jembatan patah. Banyak banget di Sumatera juga ada. Di Sumatera, di mana orang mau mencari makan, mau mencari ilmu, susah setengah mati. Nah, Pak Prabowo lebih memfokus kepada tingkat pendidikan. Kemudian bagaimana memperbaiki gizi dengan meningkatkan pertanian, menggalakkan pertanian dan pengembangan. Ini sudah berbalik terbalik dengan apa yang disampaikan sebagai gambaran bahwa IKN akan jalan terus sebagaimana mestinya, gimana bisa jalan. Pak Prabowo itu kan bukan orang bodoh, dia orang militer dan dia punya ilmu yang setingkat doktor ilmu ekonomi. Ya bapaknya profesor ilmu ekonomi. Kira gitu kan. Jadi mana sih yang menjadi skala prioritas? Sehingga pemangkasan anggaran itu saya sangat setuju. Walaupun terjadi berbagai pendapat daripada ahli ekonomi, oke-oke aja, tidak ada masalah. Yang penting aja apakah sebuah target itu tercapai atau tidak. Saya nggak ngerti, karena ini sudah bicara dalam dunia ekonomi. Sudah bicara dalam dunia ekonomi. Saya berharap bahwa nantinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontradiktif ini di antara pemikiran pemerintah dan pemikiran para partai politik ini harus diluruskan. Dan tentunya reshuffle itu pasti kok. Ini ketiga kali saya bicara. Yakin banget. Sangat yakin, hampir yakin akan terjadi reshuffle. Apalagi menteri-menteri yang baru. Menteri-menteri yang benar. Ini saya harus bicara benar, Pak. 100 hari kedua ini akan dipersiapkan reshuffle. Dan 100 hari ketiga terjadi reshuffle. Itu paling lambat. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, sebelum Anda membersihkan diri Anda, maka saya akan membersihkan Anda. Ada beberapa case yang terjadi. LPG, gas, LPG. Saya bilang LPG karena orang Indonesia kan, kalau sekali-sekali kan orang pakai Inggris LPG ya. Kalau baru nggak ngerti itu. Ditanya aja kan sekolah di mana, dia bilang nggak ada di Google. UI kasih keluar juga, ya kita ini UI malu nggak? Ya. Predikat dokter kemudian dibantah kembali. Dan mana dokter? Tapi itu hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan bangsa. Termasuk ATR, BPN, termasuk dari kepolisian. Kemarin terjadi di Bitung. Orang memprotes ibu-ibu, itu lagi viral. Disuruh tangkap sama Polres. Ini Polres ada otaknya enggak ya? Itu rakyat loh. Saya punya sertifikat, kenapa saya disuruh bongkar lah? Oh ini proyek nasional, apaan ya? Nggak ada cerita proyek nasional, belum ada proyek nasional, belum ada Indonesia merdeka juga, kita sudah punya tanah lahan dan yang kita kok. Nah, sekarang terjadi seperti ini. Berikut, ketika laut itu sudah dikapur, darat itu bukan lagi sudah dikapur,
sudah hampir habis di KPI. Habis, Pak. Kalimantan, Sumatera, Bekasi masuk. Bekasi, Madura kena. Madura, Manado, Bali, ini udah di KPI semua. Semua masuk kena. Saya berharap bahwa ini akan sesegera mungkin disikapi oleh pemerintah dan ini harus sampai ke kuping Pak Prabowo. Kami tetap mendukung Pak Prabowo dalam kebijakan. Oke, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Jadi begini, Bang. Abang berarti tetap setuju ya mengenai pemangkasan anggaran ya? Nanti silakan, Bang, Abang Bintang jawab. Abang Maaf, udah setuju, jadi ya? maaf ini Silakan, Bang. Pak. Ya. Silakan. Keuntungan. Jadi Bang Hengki tadi menyatakan pemangkasan. Pak Hengki mengatakan sangat setuju dengan niat Pak Presiden untuk melakukan pemangkasan anggaran. Ya. Nah, sebagaimana telah kita bicarakan sebelumnya, kita semuanya adalah pendukung-pendukung Pak Prabowo. Dengan harapan apabila dukungan tersebut dapat memberikan kebaikan bagi negara dan bangsa ini, karena beliau adalah presiden terpilih, tentu sewajarnya pada dan hal itu telah dibuktikan selama 100 hari pemerintahan kabinet beliau. Ya, dengan ketegasan beliau dalam masalah di pagar laut tersebut, kegiatan beliau secara internasional diterima dengan baik di mana-mana, Amerika, bahkan sekarang Presiden Turki Erdogan datang hari ini. Erdogan datang menemui Pak Presiden di Iya, iya. Di Istana Istana Bogor Bogor. hari ini. Semuanya ini adalah sesuatu yang sangat baik. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Luntungan bahwa beliau sangat setuju dengan pemangkasan anggaran sebagai salah satu dukungan kepada Bapak Presiden. Saya melihat dari segi APBN bagaimana? Nah, Kan ada divisi itu, Pak, dia. dari 2021 sampai 2024. Ini dia. Pagi-pagi subuh hari Senin kemarin, subuh-subuh saya melihat di siaran Metro TV, yaitu perbincangan mengenai pemotongan APBN. Ya, walaupun diperhalus istilahnya dengan efisiensi, tapi sebenarnya adalah pemotongan. Di sini saya bisa jelaskan bahwa kalau efisiensi itu adalah mengurangi biaya, namun target serta tujuan tetap harus tercapai. Tapi kalau pemotongan atau pemangkasan itu ya nggak ada hubungan dengan target, potong saja berapa anggarannya ya dipotong supaya anggaran belanjanya turun. Nah, Pak Luntungan, Pak Vicky, saya melihat perbincangan tersebut saya tertarik, maka saya ingin melihat gerakan APBN beberapa tahun ke belakang. Maka saya melihat data dari tahun 2021 Sampai 2024. 2022, 2023, 2024 dan yang terakhir 2025. Dapat saya sampaikan di sini bahwa APBN tahun 2025 ini disahkan oleh DPR, ya, partnernya pemerintah. Tanggal 20 ya, September. Tanggal 20 September 2024 ya. 2024. Berarti Selama masih pemerintahan Bapak Jokowi. Jokowi, berarti yang dipakai sekarang masih Jadi yang dipakai sekarang adalah produknya Pak Jokowi. Ini perlu saya tekankan demikian, bahwa ini adalah produknya kabinetnya Jokowi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil analisa saya terhadap APBN yang ada. Ini saya coba mencatat.
Mau contekan juga nih. Bawa contekan ini. Bawa contekan ini istri saya ini yang mengertikannya sebab saya gaptek. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah angka. Ini adalah angka rencana APBN, bukan realisasi. Ya. Nah, saya sampaikan bahwa angka ini bukan realisasi anggaran, namun rencana anggaran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Seluruhnya merupakan produk kabinet Pak Jokowi. Kabinet apa namanya itu? Maju. Iya. Indonesia Maju. Sekarang kabinet sekarang. Nah, saya melihat di dalam, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam APBN itu ada dua hal yang menjadi tokoh utama, yaitu penerimaan dan belanja. Penerimaan ini terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan pajak dan yang kedua penerimaan negara bukan pajak. Kemudian belanja negara. Belanja negara terbagi dua, yaitu belanja negara untuk pusat dan belanja negara untuk daerah. Selisih atau perbedaan keduanya disebut defisit atau surplus. Ya. Jadi apabila penerimaan lebih besar dari belanja, maka selisihnya menjadi surplus. Apabila penerimaan lebih kecil dari belanja, maka disebut defisit. Saya sampaikan bahwa mulai dari tahun 2021, Tapi kan nyatanya defisit, Bang. ya mulai dari anggaran tahun 2021, Iya. ini rencana anggaran, rencana 2021 sampai dengan rencana anggaran 2025, itu semuanya defisit. Iya, betul. Realisasinya juga defisit. Jadi mulai APBN-nya. Ya, di RAPBN-nya itu semuanya menghasilkan defisit. Artinya bahwa penerimaan selalu lebih kecil dari belanja. Istilahnya besar pasak dari tiang. Ya, Iya, betul. kalau saya umpamakan hubungan antara pemerintah dengan DPR ini bagaikan suami istri. APBN itu adalah anggaran rumah tangga kami. Ya. Apa yang ingin saya jalankan tentu harus disetujui oleh istri saya, DPR. Saya presiden, istri saya DPR. Ini demikian juga. Iya. Artinya DPR itu apa? Dia mewakili rakyat. Jadi sama juga dengan disetujui oleh rakyat, walaupun oleh wakil dia saja. Tentu tidak mungkin rakyat itu satu persatu ditanya itu setuju nggak? Setuju nggak, kan nggak mungkin. Ya, nggak masuk akal. Nah, oke, saya ingin memperlihatkan bahwa ada kabar baik ternyata. Gimana tuh kabar baik? Nah, Pak Lubunan, Pak Vicky, kabar baik yang dapat saya sampaikan di sini bahwa kita tahu bahwa suatu rencana atau anggaran itu dapat kita katakan baik apabila dia realisasinya sesuai atau paling sedikit mendekati dari rencana tersebut. Artinya penerimaannya sekitar 100%, bisa lebih, bisa kurang. Itu tidak surplus. Ya, tar dulu. Terus kalau defisit, belanjanya juga demikian, bisa kurang, bisa lebih. Dapat saya sampaikan bahwa semua rencana dari tahun 2021 sampai 2024, alhamdulillah
ternyata tercapai dengan baik. Jadi dapat kita katakan bahwa dalam kondisi ekonomi dunia yang berat pada masa tersebut, Indonesia alhamdulillah masih tetap survive. Artinya tidak terlalu banyak bermasalah di dalam ekonominya. Namun di samping kabar bagus tersebut, ada kabar buruknya. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 itu memang telah direncanakan adanya defisit. Jadi defisit itu memang ternyata telah direncanakan. Walaupun memang hampir tercapai. Di tahun 2025 defisit sangat besar. Ya. Jadi dari 5 tahun ini yang paling besar adalah defisit tahun 2021. Mengecil 2022, mengecil tahun 2023, naik lagi di 2024, tapi tahun 2025 naik lagi setinggi lagi di tahun 2021. Ini ada apa? Pak Luntungan, di sini saya setuju dengan Anda bahwa kemungkinan Bapak Presiden melihat defisit yang sangat besar ini sehingga beliau itu marah, ya, dan beliau bermaksud untuk melakukan pemangkasan atau pemotongan atau halus-halusnya ya efisiensi. Nah, kalau memang itu survive, Ya. kenapa dolar terhadap rupiah perdagangan begitu kuat? Rupiahnya lemah. Nah itu, Kita lihat dari currency aja, Pak. nah itu, Dolar perdagangan 16.400, Pak. nah itu. Apakah itu surplus? Tidak. Nah, kita belum, Negaranya lihat dari satu currency aja. Ya, kuat betul. atau tidaknya negara ekonominya. kita belum pernah surplus. Kita belum pernah surplus. Inilah yang menjadi persoalan dari kita. Ya. Mungkin inilah yang perlu menjadi pelajaran bagi pemerintah. Ya. Bagi pelajaran dari pemerintah, coba Anda bayangkan dari yang saya sampaikan, 5 tahun berturut-turut memang defisit itu, bukan rugi ya, defisit itu adalah sudah direncanakan. Kan berarti dari awal memang kita sudah nggak niat untung, atau memang tidak mampu untung. Dan nggak niat untung. Bukan untung, maaf Pak, nggak mampu lebih duitnya. Oh, ya. Nah, ini ada banyak masalahnya, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi defisit atau surplus. Tadi kan dikatakan 2, yaitu belanja dan penerimaan. Kalau penerimaan lebih besar dari belanja, maka kalau lebih kecil, maka itu defisit. Ini saya mau sampaikan. Ada beberapa cara sebaiknya yang dilakukan, yaitu menaikkan penerimaan atau menekan belanja. Apabila belanja tidak bisa ditekan, penerimaan harus dinaikkan. Penerimaan ini penerimaan pajak yang paling besar, karena penerimaan bukan pajak itu hanya 20% Ya. dari penerimaan pajak. Seharusnya Seharusnya penerimaan pajak ini yang paling banyak harus dinaikkan. Karena kenaikan yang sedikit padanya sudah mampu menaikkan penerimaan secara Sebenarnya keseluruhan. banyak, Pak. Tapi kan banyak tikus-tikus di situ. Nah, ini Harus jauh dipulang. betul. Jadi kenaikan peningkatan penerimaan pajak, kalau menurut pendapat saya ada 2 cara, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penetapan targetnya. Karena penetapan targetnya memang pesimistis atau dengan disengaja direndahkan. Yang pertama.
berikutnya ada kemungkinan tikus-tikus di lingkungan penerimaan pajak itu sendiri. Berita barusan kita dengar terjadi seorang dirjen tersangka merugikan negara sebesar 17 triliun di Departemen Keuangan. Dia adalah jangan sebutlah, semua orang sudah tahu. Jadi saya tidak menyebutkan dia diduga merugikan negara sebesar 17 triliun. Itu. Yang kedua, penerimaan non pajak. Pernah nggak kita dengar bahwa beberapa waktu yang lalu ada seorang yang merugikan negara dalam bidang industri timah, pertambangan timah sebesar 370 370-an triliun. Itu luar biasa. Sudah berapa persen dari penerimaan? Sudah sama dengan penerimaannya non. Nah, jadi 2 hal itu sebetulnya masih bisa dinaikkan. Apabila kita tidak mau menekan belanja. Itu. Terus kalau mau menekan belanja, ya carilah. Tadi dikatakan beliau Pak. Nah ini saya ingin meneruskan lagi nih Pak masih bahwa penekanan biaya dalam hal ini pemotongan anggaran ini perlu juga berhati-hati. Jangan sampai pemotongan ini sampai memotong target atau sasaran sehingga tidak tercapai. Perlu diingat bahwa rencana pemotongan yang sudah diajukan ke DPR ya belum disetujui sih sebesar 306 triliun. Itu sudah lebih dari 10% dari penerimaan. Itu bukan kecil pemotongan itu. Besar sekali. Jadi kita harus berhati-hati di mana itu dipotong. Dan kalau itu dipotong ternyata keberhasilan masih bisa dicapai, ya berarti omong kosong semua anggarannya. Begini aja yang terlibat. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Karena waktunya sudah mepet. Artinya gini, simpulan dan definisi ini semua teman kita hari ini. Uang itu menyetujui untuk investasi modal. Ya. Yang kedua, Bang, ini harus ada keberhati-hatian dalam daftar ini. Ya. Ya kan? Karena dalam hal ini kalau tidak yang rugi adalah rakyat sendiri. Betul. Nanti yang jelek akhirnya Bapak Presiden kita lagi. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat ini Pak Prabowo juga pusing. Betul. Dia cucu piring ini istilahnya. Ya, betul. Ya kan, cucu piring dia pusing karena kesana mentok sini mentok. Nah, menurut saya harus ada langkah sedikit, tapi tidak harus pok semuanya, pelan-pelan step by step. Banyak sekali memang yang contoh anggaran seperti kunjungan luar negeri anggota dewan itu kan sekarang sudah diadakan oleh Pak Prabowo. Jadi tidak mulai luar negeri. Nah dari hal ini, insya Allah kita doakan sama-sama semua pemirsa mudah-mudahan Pak Prabowo kuat menjalani ini, hidup sehat sekali Pak. Terus semangat. Maaf, saya belum jawab dari Pak Vicky, yaitu tadi dikatakan, ya ternyata nilai dolar semakin lemah, semakin tinggi, artinya rupiah semakin jatuh. Karena apa? Saya sampaikan Pak Vicky, dari tahun 2021 sampai dengan 2025, apabila defisit itu dijumlahkan, angkanya mencapai 2.600 triliun. Sudah mendekati angka penerimaan APBN 1 tahun
APBD 2.900. Gimana tidak bisa mempengaruhi nilai uang kita? Dari mana APBD kan 2.900? Makanya. APBD cuma 100 triliun. Iya. Masya Allah. Gimana tidak mau mempengaruhi Iya. nilai mata uang itu? Ya, itu. otomatis memang seperti itu. Banyak sih kalau kita bahas nanti melebar. terlalu Season luas. berikutnya kita bicara soal Oke. pemangkasan currency. Bagaimana dampak currency Iya. mata uang untuk Iya. menguat. Oke. Kita akan bicara selanjutnya. Oke, terima kasih. Yang berada di luar dari barat ke timur, Indonesia barat, Indonesia timur sampai ke Amerika, ke Eropa dan ke Australia. Nonton acara ini. Saya Vicky Balfos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas, kualitas, dan justisia. justisia. One Kawan TV 1.